Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Maeswari Palupi. Saya berasal dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Jember. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul COVID-19, Analisis Kesehatan Kinerja Keuangan, Studi Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Perlu diketahui, perbankan merupakan salah satu lembaga yang berfungsi untuk membangun perekonomian dan menjaga stabilitas ekonomi negara Indonesia. Hal ini dikarenakan bank mampu untuk memberikan masyarakat, terutama para pengusaha mikro kecil dan menengah, dengan memberikan pinjaman modal, sehingga perekonomian Indonesia dapat terus berkembang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan, bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, lalu dana tersebut didistribusikan kembali dalam bentuk kredit maupun bentuk lain yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, sejak adanya COVID-19, perekonomian Indonesia semakin menurun. Tidak hanya perekonomian negara, namun juga perekonomian masyarakatnya. Hal ini juga bisa berdampak pada kesehatan bank, yaitu tingginya angka kredit disertai dengan tingginya resiko gagal bayar. Hal inilah yang menjadi pencetus diadakannya penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik perolehan data, yaitu teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah deskriptif kuantitatif dengan objek penelitian PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Rasio keuangan yang digunakan meliputi KPMM, NPL Gross, NPL Net, BOPO, LDR, dan ROA. Laporan yang dipublish oleh perbankan merupakan cerminan kinerja bank dalam periode tertentu. Dengan dilakukannya analisis rasio keuangan, para investor dan kreditor dapat mengetahui kemungkinan kebangkrutan sebuah perbankan. Jika dikaitkan dengan kondisi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini, maka pihak eksternal seperti masyarakat, investor, juga kreditor dapat melihat terganggu atau tidaknya kondisi sebuah bank disesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa yang pertama ada rasio KPMM atau kewajiban penyedia modal minimum. Jika dianalisis pada 2 tahun ini, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dinyatakan sehat dan aman dengan profil resiko peringkat 5. Karena rasio yang dihasilkan lebih dari 14%, yang artinya modal yang disediakan cukup untuk menanggulangi berbagai kemungkinan resiko kerugian yang terjadi. Namun perlu diperhatikan bahwa terdapat penurunan nilai pada tahun terjadinya COVID dalam rasio tersebut. 2. Ada NPL Gross atau Non-Performing Loan Gross. Nilai NPL Gross yang dimiliki PT Bank Rakyat Indonesia pada 2 tahun ini meningkat sebesar 0,32%. Dapat diartikan bahwa kredit dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet terus meningkat. Perbankan masih bisa dikatakan sehat, meskipun dengan adanya COVID, kesehatan kredit ikut terganggu. Yang ketiga ada NPL Net. Pada rasio NPL Net terjadi penurunan nilai rasio di tahun 2020 sebesar 0,24%. Hal ini menunjukkan pada tahun 2020 saat terjadi COVID-19, perbankan melakukan percadangan terhadap kredit bermasalah lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun peningkatan ini masih dalam batas wajar dan perbankan masih bisa mendapatkan predikat sangat sehat. Yang keempat ada biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Jika dilihat dari rasio BOPO, terjadi peningkatan nilai rasio sebesar 11,12% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan beban operasional pada PT Bank Rakyat Indonesia saat terjadi COVID-19. Namun perubahan perbankan ini masih dalam batas wajar dan perbankan masih bisa mendapatkan predikat sangat sehat. Yang kelima ada Loan to Deposit Ratio atau LDR. Jika dilihat dari rasio yang telah ditampilkan, terdapat penurunan sebesar 4,98%. Namun perubahan ini masih dalam batas wajar karena rasio yang dihasilkan kurang dari 110%, sehingga perusahaan masih bisa dikatakan tidak mengalami masalah likuiditas, meskipun terdapat penurunan setelah adanya COVID. Yang keenam ada ROA atau Return on Asset. Jika dilihat dari 2 tahun ini, perbankan mengalami penurunan nilai sebesar 1,52%. Hal ini menunjukkan bahwa penghasilan perbankan dari aset yang dimiliki saat terjadinya COVID mengalami penurunan. Namun meskipun mengalami penurunan, PT Bank Rakyat Indonesia masih mampu untuk mempertahankan kondisi perbankan, sehingga masih bisa dinyatakan sangat sehat. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.